Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Ananda semua masih semangat belajarnya. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengulang pembelajaran sebelumnya. Di video pembelajaran sebelumnya, kita membahas tentang teks narasi. Ada 4 sub pokok yang dipelajari, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi, yang kedua, menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan, yang ketiga, menceritakan kembali teks narasi, dan yang keempat, menulis teks narasi. 2 sub pokok bahasan di atas sudah kita pelajari, yaitu pada sub pokok bahasan pertama, yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi. Kalian sudah mengetahui pengertian, tujuan, dan unsur-unsur teks narasi, serta bentuk cerita dari teks narasi tersebut. Kemudian di sub pokok bahasan kedua, kalian sudah mempelajari tentang menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks narasi. Unsur-unsur teks yang membangun pada teks narasi yaitu terdapat tokoh, latar atau setting, tema, amanat, alur, dan sudut pandang penulis. Berikutnya yaitu tentang sub pokok bahasan kedua, yaitu struktur isi dan kebahasaan teks narasi. Apa saja struktur isi teks narasi? Kita sudah belajar, yaitu terdiri dari 5 bagian, yaitu judul, orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, dan resolusi. Sedangkan kebahasaan pada teks narasi harus menggunakan nama-nama tokoh, konjungsi temporal, kata kerja aksi, dan kata sifat untuk mendeskripsikan watak dari tokoh tersebut, serta menggunakan pemilihan kata dan ejaan yang benar. Sedikit pembahasan di video pembelajaran sebelumnya ya, Ananda saja bahas kembali, mereview kembali pembelajaran kita di video pembelajaran sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan menelaah struktur isi dan kebahasaan teks narasi pada suatu teks ya. Sebelum kita menelaah struktur isi dan kebahasaan teks narasi, kita akan membaca dulu sebuah teks ya yang berjudul Roket Siapa yang Terbaik. Nah, teks ini ada di buku Ananda di halaman 45. Silakan dibuka dan dibaca ya. Nah, setelah kita membacanya, maka kita akan menelaah isi dari teks tersebut. Berikut kita perhatikan struktur isi dan unsur kebahasaan teks narasi. Sebelumnya Ustazah sudah sampaikan struktur isi pada teks narasi itu terdiri dari judul, orientasi, kemudian ada komplikasi, kemudian ada rangkaian peristiwa dan resolusi. Nah, di sini di tampilan video ini sudah Ustazah tulis ya struktur isinya. Sama-sama kita perhatikan dan sama-sama kita telaah berdasarkan teks narasi Roket Siapa yang Terbaik ya. Judulnya adalah Roket Siapa yang Terbaik. Kemudian yang kedua orientasi. Ya, berdasarkan teks yang kita baca tadi, terdapat orientasi di dalam teks tersebut, yaitu diawali dengan memperkenalkan tokoh utamanya, yaitu Darren, yang terdapat pada paragraf pertama. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu adalah persoalan yang muncul ya. Persoalan yang muncul yaitu yang pertama, Darren ingin melanjutkan sekolahnya ke universitas, namun Darren menyadari orang tuanya mungkin tidak sanggup untuk membiayainya. Yang kedua, ada pengumuman lomba desain roket dan pemenangnya akan mendapatkan uang yang jumlah besar. Dan yang ketiga, Darren khawatir bisa menang atau tidak karena teman-teman Darren membuat roket yang sangat bagus, sedangkan Darren tidak punya uang untuk membeli bahan baku membuat roket. Nah, itu dia dari komplikasi ya.
persoalan yang muncul pada teks narasi tersebut. Kemudian rangkaian peristiwa pada teks tersebut. Yang pertama, setelah mendapat pengumuman tentang lomba roket, Daren pun mengikuti lomba tersebut. Daren membeli beberapa bahan baku untuk membuat roket, selebihnya ia menggunakan suku cadang roket bekas yang didapatnya dari pabrik ayahnya. Kemudian di cerita selanjutnya, Daren memasuki arena kompetisi, semua roket melesat ke udara, hanya roket Daren yang belum terbang. Dan pada akhirnya roket Daren terbang dengan paling cepat. Nah, begitulah rangkaian peristiwa dari teks narasi roket siapa yang terbaik. Kemudian resolusinya adalah Daren hanya berani memandang lantai karena tegang. Tangan Daren gemetar saat menyalakan roketnya. Roket Daren hanya mengeluarkan batu kecil. Daren menyalakan roketnya sekali lagi dan mendorong roketnya. Akhirnya roket Daren terbang paling cepat dan tinggi. Nah, itu akhir dari penyelesaian masalahnya. Dan akhirnya Daren memenangkan perlombaan tersebut. Nah, kodanya yaitu ada di paragraf terakhir ya. Hari itu Daren mendapat sebuah pelajaran berharga bahwa harta maupun penampilan tidaklah terlalu penting selama melakukan hal yang terbaik. Banyak hal yang bisa diraih dan mimpimu akan menjadi kenyataan. Nah, itu dari koda ya. Koda itu adalah bisa pesan ya, bisa nasihat. Bisa ada ataupun tidak bisa ada pada suatu teks narasi. Nah, selanjutnya, berikutnya adalah kebahasaan teks narasi. Kebahasaan itu menggunakan nama-nama tokoh. Ya, ada nama Daren, Alfred, Celia, Alvin. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Ya, konjungsi temporal itu adalah menunjukkan waktu. Contohnya ini tahun ini. Nah, tahun ini bisa nih dia, termasuk konjungsi temporal. Ya, tahun ini. Daren akan lulus SMA. Kemudian apalagi konjungsi temporalnya? Suatu hari. Ya, itu juga menunjukkan konjungsi temporal. Suatu hari di sekolah ada pengumuman tentang lomba desain roket. Kemudian di sini Ustazah sudah menunjukkan kata kerjanya yang sudah Ustazah buat garis tulisan miring. Ya, ia ingin melanjutkan. Melanjutkan itu merupakan kata kerja aksi. Kemudian yang nomor 2. Pemenangnya akan mendapatkan uang jumlah besar. Nah, mendapatkan. Yang ketiga, Alfred membuat sebuah roket dari emas murni. Membuat. Yang keempat, Celia menempelkan fotonya di seluruh sisi roketnya. Menempelkan. Yang kelima, Daren membangun roketnya dengan teliti. Membangun. Yang keenam, Daren memasuki arena kompetisi. Memasuki. Nah, itu dia contoh dari kata kerja aksi. Ya, pada teks narasi tersebut sebenarnya masih banyak ya kata kerja aksinya. Cuma ini hanya beberapa saja Ustazah tuliskan ya. Ada kata melanjutkan, mendapatkan, membuat, menempelkan, membangun, memasuki. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata sifat. Ya. Menggunakan kata sifat. Contohnya, ia adalah murid yang pandai. Ia adalah murid yang pandai ya. Ia di sini adalah untuk Daren. Yang kedua, Celia adalah gadis cantik yang bercita-cita ingin jadi model. Nah, nih. Cantik merupakan kata sifat yang menjelaskan atau mendeskripsikan dari si tokoh. Kemudian yang nomor 1 tadi contohnya pandai. Pandai ini adalah kata sifat yang mendeskripsikan dari tokohnya, yaitu Daren. Nah, mengenai pembelajaran kita ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Di situ berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ya, kita dituntut untuk membaca. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Keterampilan pada bahasa Indonesia itu juga salah satunya adalah membaca.
Jadi Ananda semua harus rajin-rajin membaca. Dan yang paling utama bacaan itu adalah membaca Al-Quran. Di samping itu juga Ananda juga harus menambah wawasan yang membaca buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran Ananda semua. Nah, mengenai tentang teks narasi, di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah narasi yang terbaik ya, kisah-kisah terbaik ya, seperti kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang kita sudah tahu ya pada kisah Idul Adha ya, yang Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kemudian kisah Nabi Musa tentang kapal ya, kapal yang pertama kali dibuat. Kemudian kisah Nabi Yusuf yang kisahnya dari awal sampai beliau menjadi seorang raja, dan kisah-kisah Nabi yang lainnya ya. Sedikit mengenai dalil Al-Quran ya tentang teks narasi. Kita lanjutkan. Untuk mengenal teks narasi, kita harus tahu dulu ciri-ciri teks narasinya ya, ciri-ciri dari teks narasi tersebut. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama yaitu teks narasi mempunyai 3 unsur pokok, yaitu tokoh, waktu, dan peristiwa. Jadi dalam teks tersebut, karangan tersebut ya, terdapat tokoh, kemudian menunjukkan waktu ya, misalnya konjungsi temporalnya apa, suatu hari, pada suatu masa, seperti itu. Kemudian peristiwanya, jadi alur, masuk peristiwa di sini adalah alur. Jadi alur ceritanya itu tersusun dengan berurutan dari perkenalan, kemudian muncul konflik, lalu penyelesaian masalah yaitu resolusi. Selanjutnya adalah teks narasi bersifat fiksi dan non-fiksi, dan bisa juga campuran antara kenyataan dan hayalan ya. Fiksi itu bisa hayalan, non-fiksi itu artinya fakta. Jadi fakta dan hayalan bisa dipadukan. Nah, bila kalian menemukan teks narasi seperti itu, berarti itu adalah termasuk teks narasi. Berarti menurut Ananda, dongeng itu teks narasi atau bukan? Nah, bisa ya, jadi kebanyakan dongeng itu berupa teks narasi ya. Kemudian teks narasi berisi cerita, kisah, peristiwa, dan kejadian ya. Jadi dari kecil kalian sudah banyak ya membaca cerita-cerita, kisah-kisah ya, dari cerpen, dari kemudian novel ya. Sebagian novel itu juga bisa kisahnya fakta. Ada juga novel yang kisahnya juga hayalan dan fiksi ya gitu. Kemudian teks narasi memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menciptakan pengalaman yang berkesan kepada pembaca atau pendengar. Nah, itu tadi ya ciri-ciri teks narasi. Kalian bisa mengetahui itu teks narasi atau bukan. Kemudian jenis-jenis teks narasi. Jenis-jenis teks narasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah narasi informatif. Narasi informatif adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua, narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris adalah narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Dalam narasi ekspositorik ini, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, itu tadi. Kemudian narasi artistik. Narasi artistik adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis berdasarkan fakta yang ada, tidak memasukkan unsur sugestif atau bersifat objektif. Kemudian terakhir adalah narasi sugestif. Narasi sugestif adalah narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca
atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Seperti apa ya, teks deskripsi ya, narasi sugestif ini. Cuma bedanya dia menyampaikan amanat, dia hanya fokus kepada menyampaikan amanat. Kemudian kita melanjutkan ya, sub pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu menceritakan kembali teks narasi. Untuk menceritakan kembali teks narasi, yang harus kamu lakukan sebelumnya adalah membaca teks narasi dengan seksama ya. Jadi membaca itu tidak bisa sekali, minimal 2 kali sehingga kamu dapat memahami isi dari teks narasi tersebut. Ya, yang kedua, menyusun peta isi teks narasi yang dibaca. Yang ketiga, setelah kamu menulis dan menyusun peta isi tersebut, kamu mencoba untuk menceritakan kembali teks narasi yang dibaca secara lisan ya. Jadi disampaikan secara lisan. Berikut contohnya. Yang pertama itu, Bot dan Bit adalah robot kembar yang menyukai petualangan. Kedua, ketika berjalan-jalan pagi di pantai, Bot dan Bit merasa bosan. Yang ketiga, ketika berjalan di taman, mereka merasa bosan. Yang keempat, pada malam hari mereka juga merasa bosan. Yang kelima, Bot dan Bit merasa planet tempat tinggal mereka membosankan. Yang keenam, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan melihat alam semesta. Ketujuh, di planet Skyrian, semua penghuninya hanya menghabiskan hari-hari mereka dengan memandang langit. Kedelapan, di planet Sunzara, planet ini memiliki banyak matahari. Dan kesembilan, di planet Triki, semua daunnya beracun. Dan yang ke-10, di planet Munsota, planet ini memiliki banyak bulan. Nah, itu ini adalah peta isi dari planetku rumahku. Setelah kita membuat peta isinya, kemudian kita akan menceritakan kembali ya. Coba kita ceritakan kembali teks narasi yang sudah kita tulis tadi ya, berdasarkan peta isi. Ya, jadi bisa kita lihat peta isinya. Kita buat ceritanya ya berdasarkan cerita kita ya, berdasarkan peta isi yang sudah kita buat. Kita ceritakan kembali dengan bahasa kita yang berjudul Planetku Rumahku. Bot dan Bit adalah robot kembar yang menyukai petualangan. Suatu ketika, Bot dan Bit berjalan-jalan pagi di pantai. Mereka melihat matahari di langit berwarna seperti itu, dan mereka merasa bosan melihatnya. Di siang hari, mereka juga berjalan-jalan di taman, dan mereka melihat pepohonan dan daunan yang berwarna seperti itu juga. Mereka juga merasa bosan melihatnya. Hari-hari yang mereka jalani hanya seperti itu saja. Kemudian di malam hari, ketika mereka melihat keluar, mereka memandang bulan, dan bulan hanya bentuknya seperti itu saja, dan mereka merasa bosan. Sehingga mereka, Bot dan Bit, merasa planet tempat tinggal mereka sangat membosankan. Jadi mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke alam semesta untuk melihat berbagai macam yang ada di sana. Ketika mereka sampai di planet Skyrian, mereka melihat semua penghuninya menghabiskan hari-harinya untuk memandang langit, dan itu terasa aneh bagi mereka, dan itu sangat membosankan menurut mereka. Kemudian mereka pun mencari planet lain. Di planet Sunzara, mereka melihat begitu banyak matahari. Jadi ketika mereka sampai di planet tersebut, mereka harus memakai pakaian yang dapat melindungi mereka, dan itu merasa tidak nyaman bagi mereka. Kemudian mereka pun pindah ke planet Treki. Di planet Treki ini semua daunnya beracun. Ketika mereka menyentuh daun itu, mereka kaget. Kata penduduk di sana, jangan kalian sentuh itu daunnya, karena daunnya itu beracun. Mereka pun tidak berani lagi di planet Treki, dan akhirnya mereka di planet Munseta.
Di planet Unsota mereka melihat banyak bulan dan mereka tidak bisa tidur karena pada malam hari planetnya sangat terang seperti siang hari, jadi mereka tidak dapat tidur. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke planet mereka, dan sejak itu mereka tidak berpendapat lagi bahwa planet mereka itu membosankan. Nah, seperti itu diceritakan kembali ya. Jadi berdasarkan peta isi yang sudah kita buat tadi. Oke. Selanjutnya adalah menulis teks narasi. Langkah apa saja yang harus kita ikuti? Ya, langkah dalam menulis teks narasi yaitu menulis judul dan pesan teks narasi, kemudian menyusun kerangka cerita, kemudian mengembangkan kerangka cerita menjadi teks narasi. Ya, cara membuatnya: pertama kalian buat kolomnya, buat judulnya, buat pesannya, kemudian kerangka ceritanya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Boleh 4, boleh 3, boleh 5, terserah kalian. Kemudian kita kembangkan berdasarkan kolom ini ya, berdasarkan kerangka cerita yang sudah kita buat ya. Jadi kerangka ceritanya itu ada siswa yang tidak menghabiskan nasi yang dimakannya, kemudian terlihat sebutir nasi menangis dan memohon agar tidak dibuang begitu saja, permohonannya diabaikan. Yang ketiga, sekelompok nasi yang disia-siakan akhirnya bersepakat untuk memberikan pelajaran kepada si pembuang nasi. Yang keempat, semua nasi yang hendak dimakan terlihat seperti kumpulan ulat yang menjijikan. Yang kelima, akhirnya si pembuang nasi jatuh sakit karena lama tidak makan nasi. Dalam mimpinya ia diminta untuk meminta maaf kepada nasi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya membuang-buang nasi. Nah, ini dia kerangka ceritanya. Setelah kita membuat kerangka cerita, lalu kita buat kita kembangkan kerangka cerita tersebut menjadi sebuah karangan ya, karangan atau teks narasi. Inilah dia karangannya. Anda bisa membacanya ya. Oke, kita lanjut ke tugas ya Anda semua. Mudah-mudahan Anda semua paham ya, mengerti yang sudah Ustazah sampaikan. Ustazah akan memberi tugas ya. Buatlah sebuah teks narasi berdasarkan contoh di atas ya. Jadi langkah pertama itu buat kolom berdasarkan contoh. Ini kolomnya. Kedua, kembangkan ceritanya seperti ini. Ya, oke ya Ananda. Yang pertama dibuat seperti ini. Kemudian dikembangkan ceritanya menjadi sebuah karangan. Oke, itu saja. Semoga Anda bisa membuat teks narasi. Ya, ingat teks narasi itu berupa hayalan ya. Bisa hayalan dicampur dengan fakta ya. Ya, jadi fakta yang pertama kamu tulis dulu. Suatu ketika saya berjalan-jalan, saya melihat, nah kamu gabungkanlah hayalan kamu misalnya. Jadilah dia teks narasi ya. Jadi tujuan dari teks narasi ini adalah menghibur dan saling menasihati. Jadi dalam teks tersebut ada kata nasihat untuk kita. Oke, kerjakan di buku tulis bahasa Indonesiamu ya Nanda. Semangat untuk belajar bahasa Indonesia dan selamat berkarya. Ustazah demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga Anda paham dan mengerti. Semoga bermanfaat juga. Ustazah sudahi dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada Ananda Ustazah apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saja sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Selamat berkarya.